Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, mari kita ngaji Ikhya seperti biasa setiap malam Jumat, dan mari kita hadiah Al-Fatihah sekarang ya. Terutama tentu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri-istrinya, keluarganya, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para al-a'immatil mujtahidin, para aulia, terutama wa khususan untuk Sultanul Aulia Syamsul Qadir Al-Jilani, para wali songo, para wali-wali yang mendirikan thariqah mu'tabarah. Dan juga kita hadiahkan Al-Fatihah kepada muallif kitab Ikhya, yaitu Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Kita hadiahkan Al-Fatihah untuk para pendiri negara kita Indonesia. Juga kita hadiahkan kepada para pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan juga Jam'iyah Islam yang lain. Kita hadiahkan kepada para pendiri pondok pesantren. Kita hadiahkan kepada para orang-orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita semua. Dan wa khususan saya mohon hadiah Al-Fatihah kepada ibu saya, Ibu Nyai Salamah yang haul kemarin, dan juga untuk ayah saya Ki Abdullah Rifai, ibu saya Ibu Hajjah Nyai Fatmah. Dan juga hadiah Al-Fatihah kita hadiahkan kepada pamannya Mas Wiryadi, salah satu santri ngaji Ikhya yang meninggal hari ini ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khatimah pamannya Mas Wiryadi, Bapak Khanah. Dan juga kita hadiah Al-Fatihah untuk kesembuhan semua saudara-saudara kita, teman-teman kita yang hari-hari ini sedang sakit, terutama karena COVID. Dan juga hadiah Al-Fatihah, tawassul dengan Al-Fatihah kita bacakan untuk perlindungan kita semua, para santri Ikhya online, dan juga semua keluarganya agar terlindung dari wabah pandemi sekarang ini. Lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Ikhya halaman 552, halaman 552, juz kelima, bayanu haddin namimati wa ma yajibu fi raddiha. Ai hadza bayanu haddin namimati. Ini adalah keterangan tentang definisi namimah atau provokasi, adu-adu. Apa itu definisinya? Wa ma, dan sesuatu, yajibu fi raddiha, yang wajib ma ini untuk mencegah. Bagaimana cara mencegah namimah itu ya? I'lam, ketahuilah. An-nasman namimati, sesungguhnya. Nah ini salah satu ciri khas para ulama dahulu itu, ketika dia menjelaskan suatu masalah itu ya sistematis ya, dimulai dulu atau dijelaskan juga definisinya ya. Ya kayak makanya tradisi ilmiah di kampus-kampus modern yang ada apa ya, ada tata cara penulisan ilmiah, ada strukturnya, itu sama juga ya. Tradisi itu sudah ada juga, dikenal, dikembangkan oleh para ulama-ulama pada masa lampau, tentu dengan cara mereka sendiri ya. Kalau kita baca kitab Ikhya itu strukturnya sangat-sangat sistematis ya. Dan bisa diprediksi karena polanya itu berulang-ulang dari satu pembahasan ke pembahasan berikutnya. Apalagi kitab Ikhya ini, Al-Ghazali itu kita kenal sebagai orang yang cara berpikirnya sangat sistematis, tapi juga
artikulasi atau stilistika, gaya bahasa dia itu juga indah sekali. Terutama bagi teman-teman yang paham bahasa Arab klasik ya, akan merasakan keindahan bahasanya Imam Ghazali. Beliau itu punya keistimewaan, Al-Ghazali ini setiap menulis apapun, termasuk menulis hal-hal yang rumit, itu mudah sekali. Di tangan Al-Ghazali pembahasan yang rumit jadi sederhana. Bukan sederhana tapi jadi jelas, jadi terang benderang, tapi juga dikemukakan, diungkapkan dengan bahasa yang indah. Yang alam ketahuilah, an-nasman namimati, sesungguhnya nama atau istilah namimah itu adu-adu ya. Innama yutlaku, sesungguhnya dikatakan, maksudnya diucapkan, dipakai untuk menamai fil aktsari dalam sebagian besar pemakaiannya alaman terhadap, jadi istilah ini untuk menyebut orang yanumu qaulal ghairi, yanumu yang mengadukan ya, yang melaporkan qaulal ghairi, ucapannya orang lain, ilal maquli fihi, kepada orang yang menjadi objek pembicaraan ucapan itu. Itulah adu-adu. Adu-adu itu adalah menceritakan, memindahkan, membawa cerita tentang seseorang yang dikatakan oleh orang lain kepada orang itu. Ada si A ngerasani si B, kemudian si C mendengarkan ceritanya si A ini mengenai si B, si C kemudian membawa cerita ini ke B, ceritanya cerita buruk mengenai B, B marah. Itu namanya an-namimah. Kama taqulu, sebagaimana berkata engkau, fulanun kana yatakallamu fika bikadza wa kadza, seseorang ini kana yatakallamu, dia berbicara fika mengenai dirimu, bikadza wa kadza ya, ngomongnya begini-begini, dia ngomong begini-begini mengenai kamu ya. Jadi itulah definisi namimah secara spesifik ya. Tetapi walaisat, dan tidak ada namimah itu makhsusatan, itu khusus bihi, dengan memindahkan ucapan. Jadi tidak sekedar hanya menceritakan ucapannya orang lain kepada orang yang menjadi sasaran ucapan itu ya. Bal hadduha, sebaliknya definisinya namimah itu kashfu ma yukrahu kashfuhu. Jadi nggak sekedar hanya menceritakan omongan ya, tapi kashfu ma yukrahu kashfuhu, mengungkapkan sesuatu yukrohu yang tidak disukai, kashfuhu mengungkapkan barang itu. Pokoknya sampean mengungkapkan sesuatu yang itu tidak menyenangkan ya kepada orang lain yang menjadi objek omongan itu. Sawa'un karihahul mangqulu anhu awil mangqulu ilaihi ya. Sawaun ada baik ya, maksudnya sawaun itu baik, kariha tidak menyukai al mangqulu anhu ya, tidak menyukai al mangqulu anhu, orang yang menjadi sumber cerita itu, jadi orang yang ucapan itu diambil dari orang itu, awil mangqulu ilaihi, atau orang yang menjadi tujuan apa ya, cerita itu ya. Jadi misalnya ada A ngomong tentang B, ngomongnya jelek, lalu si C ya menceritakan omongan ini kepada si B ya. Si B itu, nah yang disebut namimah itu adalah pokoknya menceritakan hal yang buruk mengenai orang lain kepada orang itu ya. Baik omongan yang buruk ini kalau diceritakan itu tidak disukai oleh sumber ceritanya sendiri, si A ini ya. Si A ini ngomong buruk mengenai si B. Nah, dia tidak suka cerita buruknya ini tentang si B ini kemudian diceritakan ke si B. Jadi kan ada orang yang ngerasani orang lain kan. Dia ngerasani untuk tujuan terbatas itu. Kalau rasan-rasan itu diceritakan kepada orang yang bersangkutan, dia nggak suka karena pasti nanti akan menimbulkan masalah kan. Sementara orang yang dirasani kalaupun diceritai nggak masalah, ya. Tetapi yang ngerasani itu kalau diceritakan rasan-rasannya ini, ya,
kepada orang itu, dia nggak suka ya. Jadi ketidaksukaan untuk mengungkapkan cerita buruk ini itu baik ada pada pihak yang menceritakan atau yang diceritakan. Itu namanya sawaun karihahu al-manqulu anhu awil manqulu ilaihi. Yang dirasani mungkin santai aja, slow aja, dirasani juga nggak masalah, nggak patean gitu kan. Tetapi yang kerasani nggak enak kalau diceritakan rasan-rasannya kepada orang itu lah. Nah, itu juga namanya kategorinya namimah juga itu. Jadi namimah itu tidak berarti tidak semata-mata khusus mengungkapkan, mengadukan cerita buruk mengenai orang lain kepada orang yang menjadi sasaran cerita buruk itu ya. Baik yang tidak suka kalau cerita buruk ini diungkapkan itu, baik itu yang menceritakan sendiri ataupun yang diceritakan itu ya, atau yang menjadi objek cerita itu. Dua-duanya itu kategorinya adalah namimah itu. Au karihahu tsalitsun, atau tidak suka pihak ketiga. Jadi yang cerita kalau jenengan ungkapkan ceritanya kepada orang lain itu yang menjadi sasaran namimah itu dia nggak masalah. Yang menjadi objek namimah kalau diceritai cerita itu juga nggak masalah juga. Tapi ada orang ketiga yang nggak suka. Misalnya bapaknya orang itu nggak suka denger kisah buruk mengenai anaknya, misalnya diceritakan kepada anaknya, dia nggak suka. Anaknya biasa saja. Orang lain yang berkata buruk mengenai anak ini juga nggak masalah kalau dilaporkan ceritanya itu nggak masalah. Tapi bapaknya yang nggak suka itu, bapaknya nggak suka. Nah, itu juga namimah juga itu. Wasawaun kanal kasyu, baik ada mengungkapkan keburukan tadi itu bil qauli dengan ucapan diceritakan ya, bil kitbati atau dengan cara menulis ya, dituliskan, diceritakan melalui WA misalnya. Ini di forward, nah sekarang namanya forward kan, di forward itu ada orang cerita buruk mengenai si orang tertentu ya, di grup ya, ada anggota grup itu yang memforward cerita buruk itu kepada orang bersangkutan. Itu namanya namimah, itu nggak boleh itu. Ini penting ya. Ini etika berwak ber WhatsApp grup itu kalau jenengan itu memforward pesan itu hati-hati. Hati-hati men-share itu ya. Ada percakapan di grup WA. Percakapan ini saya harus tahu ini percakapan ini layak enggak kalau misalnya saya forward ke orang lain yang mungkin menjadi sasaran dari percakapan itu. Itu kira-kira kalau orang itu mendengar kira-kira sakit hati atau enggak. Itu sama harus ukur itu, karena ada orang yang tangannya tuh gatel itu. Begitu ada pesan di WA langsung di forward, bahkan disimpan, di capture ya, terus disimpan lama itu. Nanti kalau ada momen yang tepat, langsung di share, dikasih itu. Ini nggak boleh itu. Ya. Percakapan di dalam grup WA itu ya di WA saja. Tidak selayaknya dengan share ke orang lain, kecuali kalau pesan itu memang layak ya. Jadi men-share pesan di WA. Jadi orang bercakap-cakap di WA itu ya seperti inilah ya, kita ngobrol personal gitu loh. Ngobrol dengan teman itu. Ya itu untuk percakapan di situ saja, jangan terus diceritakan ke orang lain. Ya. Baik percakapan itu isinya rahasia maupun sifatnya umum ya. Itu men-share itu sebetulnya kurang baik ya. Kecuali kalau jenengan pasti betul bahwa pesan itu tidak menyakiti orang lain, tidak menimbulkan fitnah ya. Tapi etikanya begitu. Etikanya jenengan kalau menjadi anggota grup WA, jangan mudah memforward pesan kepada orang lain. Apalagi pesan ini menyakiti orang yang jenengan kirimi pesan itu namanya namimah itu. Ini hati-hati ini ya. Karena orang sekarang itu nggak ngerti ya. Kadang-kadang saya kalau nulis pesan di WA atau apa berpendapat gitu, kadang-kadang saya nggak merasa
aman juga. Ini kira-kira anggota WA ini bisa dipercaya nggak? Nanti jangan saya ngomong apa terus dilaporin ke ini ya kan. Nah, itu sekarang itu ada itu apa ya, kita merasa nggak aman itu dengan apa yang kita tulis dalam grup WA itu ya. Nah, makanya kita harus punya etika, harus punya akhlak, menjaga kerahasiaan apapun yang itu merupakan percakapan di ruang terbatas ya. Jadi melaporkan cerita itu bisa dengan ucapan atau tulisan, au birramzi, atau dengan tanda ya, kasih isyarat, au bilimai, atau dengan cara isyarat ya, kasih tanda. Itu juga sama, itu namimah juga. Jadi namimah itu cakupannya luas, bisa namimah ngadu-adu itu dengan cara ucapan, tulisan, melalui tanda, atau melalui isyarat. Wasawaun kanal mangkulu, dan baik ada pesan yang diceritakan ini minal a'mali berupa tindakan, atau minal aqwali atau berupa ucapan. Wasawaun kana dzalika, ada baik ada mangkul itu ya, aiban berupa cacat, wa naqsan dan kekurangan, fil mangkuli anhu di kekurangan di dalam orang yang menjadi sumber cerita itu, awalam yakun atau tidak ya. Bal haqiqatun namimati. Jadi apa ya, namimah ini selama ini kan orang kalau mendengar kata namimah, ngadu-ngadu itu ngadu-ngadu dengan kata-kata ya. Terus yang diadukan itu hanya berupa ucapan, enggak, tindakan pun itu jenengan laporkan ke orang lain ya, yang menjadi sasaran cerita itu juga sama ya. Ada orang apa ya bertindak kan bisa aja jenengan itu membicarakan keburukan orang lain itu dengan tindakan kan. Misalnya orang itu kalau ngomong itu punya gaya tertentu yang jelek misalnya ya. Gayanya itu apa ya, orang punya ciri khas tertentu, entah cara jalannya atau ngomongnya atau pokoknya tindakan ya. Terus ada si A niruin tindakan jeleknya si B. Misalnya si B itu kalau jalan pincang gitu kan, terus si A niruin itu, terus si C melihat itu dilaporkan ke si B, tadi si A niruin kamu loh, kamu itu niruin kamu jalan pincang gitu. Nah, itu juga namimah itu ya. Namimah itu bal haqiqatun namimati, bahkan sejatinya namimah itu adalah ifsya'us sirri ya. Ifsya'us sirri itu adalah mengungkap rahasia. Jadi intinya namimah itu kan sesuatu yang rahasia jenengan kemukakan ke orang lain yang menjadi objek rahasia itu. Wahadkus satri dan atau wahadkus sitri, dan menyobek ya, tutup, artinya menyobek apa itu tirai ya. Jadi sesuatu itu ditutup dengan sobek tutupnya. Amma yukrohu kashfuhu, dari sesuatu yang yukrohu tidak disukai, kashfuhu mengungkap sesuatu itu. Sesuatu sudah ditutup dengan bongkar, terus dengan laporkan ke orang lain itu, yang menjadi sasaran rahasia itu. Bal kullu ma ra'ahul insanu, bahkan semua hal ra'ahul insanu yang dilihat oleh manusia, min ahwalin nasi berupa kelakuan-kelakuan atau tindakan manusia, mimma berupa sesuatu yukrohu yang tidak disukai ini. Pokoknya segala hal tentang orang lain ya, yang hal itu tidak disukai ya. Terus dengan laporkan ke orang lain yang melakukan tindakan itu. Nah, itu kan adu-adu itu ya. Fayam bagi, maka seyogianya an yaskuta anhu, untuk diam orang ini, anhu dari sesuatu tadi itu, sesuatu yang dilihat oleh orang itu ya.
Jadi kalau jenengan mendengar ada orang menceritakan jelek tentang orang lain, itu sebaiknya ya sudah diam, biar berhenti di dia saja itu. Karena kalau cerita jelek itu jenengan laporkan ke orang yang menjadi sasaran cerita itu, ya itu nanti urusannya panjang itu. Namimah ini ya. Illama, kecuali sesuatu fi hikayati yang di dalam menceritakan ma itu faidatun, ada kegunaan li muslimin, bagi orang muslim. Kecuali kalau jenengan menceritakan, mengungkapkan rahasia itu ada kegunaannya, ada manfaatnya. Autafun, atau mencegah li maksiatin, kepada kemaksiatan. Kama idza ra'a, ya. Sebagai contohnya namimah yang membawa manfaat, ya. Itu adalah kama idza ra'a, sebagaimana ketika melihat, ya, seseorang melihat man, kepada orang lain, yatanawalu, yang suka merebut, ya, suka nyerobot orang ini, mala ghairihi, hartanya orang lain, ya. Jenengan tahu ada orang itu suka nyerobot hartanya orang lain, ya. Terus itu jenengan ceritakan kepada orang lain yang kira-kira potensial akan menjadi sasaran serobotan orang ini. Si ini kayaknya mau nyerobot harta kamu itu. Kamu hati-hati. Jadi ada si A punya perangai, punya kelakuan suka nyerobot harta orang. Dan dia kayaknya akan mendatangi si B. Lalu si C tahu itu, si C lapor ke si B. Si A ini kayaknya mau menjadikan kamu sebagai sasaran kejahatan dia itu. Nah, itu namanya namimah yang berguna itu, ya. Namimah yang bermanfaat. Itu boleh itu. Karena itu kan tujuannya untuk mencegah bahaya. Fa'alaihi, maka wajib bagi orang yang melihat ini, ya, an yashhada bihi, untuk menyaksikan tentang tindakan ini, ya. Mura'atan, untuk menjaga li haqqil masyhudi lahu, bagi haknya orang yang menjadi orang yang menerima manfaat dari kesaksian dia, ya. Jadi malah justru harus dengan menceritakan itu. Fa amma idza ra'ahu, maka tetapi jika melihat seseorang kepada man ini, ya, yukhfi, ya, sebagai orang yang menyimpan, merahasiakan, menyembunyikan orang ini malan, harta, linafsi, bagi dirinya orang ini, fadzakarahu, maka menyebutkan, ya, atau menceritakan orang ini tentang orang yang suka menyimpan hartanya bagi dirinya sendiri ini, fahuwa namimatun, maka itu adalah tergolong namimah. Kalau orang ini punya kebiasaan bukan menyerobot harta orang lain, tetapi dia menyimpan hartanya. Terus jenengan ceritakan, jenengan tahu ada orang ini sukanya itu nyimpen emas di rumahnya. Nah, apa istilahnya, bukan nabung ya, tapi menumpuk-numpuk emas di rumahnya. Terus jenengan ceritakan, jadi dia bukan nyerobot orang lain, tapi dia menyimpan hartanya sendiri, tapi ditumpuk-tumpuk di rumahnya. Terus jenengan ceritakan itu kepada orang lain itu. Nah, itu bukan namimah yang mengandung manfaat itu, ya. Itu namanya ya adu-adu, ya. Adu-adu. Misalnya si A itu punya hutang dengan si B. Terus si A ini punya kebiasaan nyimpen uang dan menampakkan diri seolah nggak punya uang, padahal dia nyimpen uangnya sendiri, bukan orang lain, nyimpen uangnya sendiri itu, ya. Terus si C melaporkan itu kepada si B. Si A itu kelihatannya aja miskin, tapi dia sebetulnya nyimpen banyak uang itu. Nah, itu kan si B jadi marah karena dia punya piutang kepada si A, sementara si A belum bayar piutangnya itu. Nah, jenengan melaporkan hal itu kepada si B, itu sebetulnya ya kategorinya namimah, ya, karena yang disimpan itu adalah sebetulnya ya
harta dia sendiri, bukan harta kamu yang dirampas itu ya. Fa'ingkana, maka jika ada ma sesuatu yanumu yang ngadu-ngadu seseorang bi dengan maili naqsan, kekurangan, wa'aiban dan cacat, fil mahkiyya anhu, di dalam orang yang apa ya, fil mahkiyya anhu, di dalam orang yang menjadi sasaran cerita. Karena namimah itu kan cerita kan, namimah itu kan dengan melaporkan, mengadu-ngadu dengan melaporkan cerita itu ya. Nah kalau cacat dan kekurangan itu betul-betul ada di dalam orang yang menjadi objek cerita itu, maka karena ada orang ini qad jama'a bainal ghibati wan namimati, menggabungkan antara ghibah wan namimati dan apa itu dan adu-adu ya. Adu-adu. Jadi jenengan mengkombinasikan antara dua dosa sekaligus itu. Contohnya bagaimana? Contohnya begini, misalnya ya, misalnya ada si A, si B ya. Si A ini apa ya, ngomongin sesuatu tentang si B yang jelek ya. Ngomongin sesuatu tentang si B yang jelek itu. Nah, tetapi sesuatu yang jelek yang diomongkan oleh si A mengenai si B ini, itu sesuatu yang faktual ada, ya. Faktual ada itu, bukan sesuatu yang dibuat-buat ya. Karena namimah itu kan adu-adu itu bisa sesuatu itu fiktif, bisa sesuatu itu faktual ya. Nah, kalau jenengan ada sisi mendengar si A ini ngomongin si B jelek, si C kemudian melaporkan omongan ini kepada si B. Si A kemarin ngomongin kamu begini, bahwa kamu itu apa ya, bahwa kamu itu suka mencuri, suka ini segala macam. Ya memang si A ini mencuri beneran, si A ini mencuri beneran itu ya. Nah, jenengan dengan apa ya, dengan tindakan seperti itu jenengan melakukan dua dosa. Pertama dosa ghibahnya sendiri, dosa namimah karena jenengan mengadu-adu domba ya. Mengadu domba antara si A dengan si B ya. Kemudian yang kedua adalah jenengan juga namimah ya. Kenapa? Ya karena sampean itu bukan ghibah, jenengan ngerasani ya. Ngerasani sebetulnya. Ngerasani tentang si A yang ngomong jelek kepada tentang si B ya. Jadi namimah di sini apa, tindakan si A, si C di sini tidak sekedar hanya namimah tapi juga ada unsur ghibahnya itunya. Wal ba'itsu, dan sesuatu yang mendorong ala namimati untuk apa ya, untuk namimah, untuk ngadu-adu. Kenapa sih orang itu kok ngadu-ngadu itu? Adalah imma iradatus su'i bil mahkiyya anhu. Imma iradatus su'i, ada kalanya menghendaki kejelekan ya. Bil mahkiyya anhu, tentang orang yang menjadi sumber cerita ya. Jadi kan kepingin memang supaya orang yang jenengan adu-adu itu ya apa ya, mendapatkan sesuatu yang berbahaya ya, artinya jangan mencelakai dia. Au izharul hubbi, atau melahirkan atau menunjukkan ya kesenangan atau cinta lil mahkilahu, bagi orang yang menjadi tujuan cerita itu. Jadi misalnya tadi itu si A si B ya, si A ngerasani si B jelek, terus jenengan laporkan rasanya si A kepada si B kepada si B, jangan laporkan kepada si B. Nah, jenengan itu kenapa kok melaporkan seperti ini ya, supaya jenengan itu apalah menjelek-jelekkan si A kepada si B kan. Atau jenengan tujuannya melaporkan ini supaya jenengan itu apa ya, dianggap sahabat oleh si B. Kan orang kalau melaporkan melaporkan apa ya,
Kalau ada orang berkata buruk mengenai jenengan, terus ada orang melaporkan kepada jenengan, kan jenengan seneng karena jenengan dapat laporan gitu kan. Jadi tujuan namimah adalah tujuannya untuk supaya orang yang jenengan lapori itu terus menyukai sampean itu. Apalagi kalau orang ini status sosialnya lebih tinggi, bos lah. Jadi ada seseorang ngerasa ini bos sampean, terus jenengan laporkan kepada si bos itu. Jenengan kan dapat kredit dengan laporan itu, jadi supaya disukai oleh si bos itu. Itulah kenapa orang melakukan namimah itu. Awit tafarruju, atau juga tujuan atau motivasi namimah adalah awit tafarruju, bersenang-senang bil hadithi dengan ngomongan itu. Jadi senang-senang aja ya. Karena ngelaporin sesuatu yang buruk kepada orang lain itu kan ada kenikmatan sendiri itu. Awil khawdu, atau masuk atau menceburkan diri fil fuduli, di dalam omongan yang nggak ada gunanya. Jadi fudulul kalam itu artinya ngomongan yang nggak ada gunanya. Kan orang ya sekedar ngomong aja, random talk gitu ya, random talk, omongan random aja. Awil batili atau wal batili, dan atau menceburkan diri di dalam kebatilan. Ya memang tujuannya sekedar ngomong aja kan. Ada orang yang memang kesukaannya namimah itu. Wa kullu man, dan setiap orang humilat yang dibawa ilaihi kepada orang itu an-namimatu, namimah ya. Adu-adu. Kalau ada orang dilapori namimah ya. Wakila, dan dikatakan lahu bagi orang ini, inna fulanan qala fika kadza wa kadza. Sesungguhnya si fulan itu qala mengatakan fulan ini fika mengenai diri kamu kadza wa kadza. Nah, kalau jenengan dilapori orang begitu, apa yang harus jenengan lakukan? Au fa'ala fi haqqika kadza wa kadza, atau melakukan orang ini fi haqqika mengenai dirimu kadza wa kadza. Au huwa yudab, maksudnya kadza wa kadza itu begini-begini ya. Au huwa yudabbiru, atau orang ini, jadi dengan laporan kepada orang lain, au huwa, atau si A ini yudabbiru, sedang merencanakan ya. Si A ini fi ifsadi amrika, di dalam merusak urusan kamu. Au fi mumala'ati aduwika, atau orang ini sedang berencana untuk berbaik-baik dengan musuh kamu. Si A ini kayaknya sekarang lagi konspirasi dengan musuh kamu untuk mencelakai kamu itu ya. Atau takbihi halika, atau untuk dia konspirasi untuk menjelekkan keadaan kamu. Au ma yajri majrahu, atau hal-hal yang seperti itu. Apapun lah, pokoknya kalau ada orang menjadi sasaran namimah, apa yang harus dilakukan? Fa'alaihi, maka bagi orang ini sittatu umurin, maka wajib bagi orang ini sittatu umurin, ada 6 perkara. Jadi kalau jenengan dilapori orang lain ya tentang sesuatu yang buruk yang dikatakan orang lain mengenai diri sampean, apa yang harus jenengan lakukan itu? Al-awwalu, pertama, ada 6 ya. Alla yusaddiqa, tidak membenarkan seseorang ini kepada orang yang ngadu-ngadu ini. Dia langsung diputus saja, nggak bener itulah. Si A tadi kemarin begini-begini loh ngomong tentang kamu itu, ngomong jelek banget itu. Udah diputus saja, nggak bener, saya percaya dia pasti nggak begitu ya. Artinya apa ya? Artinya kita berpegang kepada asas yang paling mendasar di dalam hubungan antar manusia, yaitu apa? Presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Jadi asas praduga tidak bersalah itu tidak hanya berlaku di dalam pengadilan. Di dalam pergaulan sosial ya, asas ini juga berlaku. Karena apa? Karena manusia itu selama belum dibuktikan dia salah, kita anggap baik. Kalau ada orang melaporkan mengenai seseorang bahwa dia mengatakan buruk mengenai sampean itu, dengan sikapnya yang paling baik. Dan ini adalah langkah pertama. Langkah pertama langsung nggak usah percaya.
Kalau jenengan nggak percaya, itu selesai itu. Fitnah tidak akan berkembang. Terus jenengan juga tidak punya perasaan buruk mengenai orang itu, ya. Apalagi kalau orang itu teman sampean sendiri itu, ya. Karena begitu sampean percaya, itu langsung hubungan persahabatan jadi apa? Jadi nggak enak banget itu. Jadi ilfil kan. Jadi makanya cara terbaik untuk memotong namimah adalah nggak usah percaya. Ya ini sama lah dengan bagaimana cara memotong hoax dan fitnah. Udah nggak usah percaya aja. Begitu tidak percaya, kredibilitas hoax, fitnah dan adu-adu itu, ya, namimah itu langsung ambiar itu. Tapi kalau jenengan malah kepo ya, Mas Jurus itu, masa iya bener ya? Wah, langsung dicari sumbernya. Iya ya, mau nanya-nanya dia. Pertama, kalau jenengan lakukan itu, pertama menghabiskan waktu. Kemudian jenengan punya perasaan buruk mengenai orang itu. Ya. Kalau orang itu sahabat jenengan sendiri, akan terganggu persahabatan sampean dengan dia. Ya. Atau malah bisa lebih jauh lagi, bisa menimbulkan pertengkaran itu. Pertengkaran itu. Apalagi terus dengan sekarang ini kan orang itu baper banget kalau di media sosial kan. Apalagi terus kalau jenengan dengar si A ngomongin buruk tentang sampean ya. Dan jenengan dengar dari orang lain. Langsung panas langsung. Iya ya si A kemarin ngomong tentang saya begini. Padahal belum tentu benar. Jenengan kan dapat cerita dari orang lain aja, belum tentu benar itu. Nanti orang yang jenengan ngomongin itu baca di timeline-nya mengenai status itu makin marah, nggak karu-karuan itu ya. Jadi langsung diputus saja. Begitu jenengan dengar ada namimah, langsung putus dengan cara tidak usah percaya. Kenapa? Li'anna namama, karena sesungguhnya orang yang namam, ahli adu-adu, itu kategorinya adalah fasikun, orang yang fasik gitu. Fasik kategorinya itu. Nah orang fasik itu, orang jahat itu adalah mardudul wahuwa mardudus syahadati. Orang fasik itu ditolak kesaksiannya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya. Wahai orang-orang beriman, in ja'akum, jika datang kepada kalian fasikun, orang jahat, fatabayyanu, maka verifikasi itu berita yang dia bawa itu. Antusibu ay li'alla tusibu, supaya tidak mengenai kalian ya kauman, seseorang atau kaum masyarakat ya, kelompok ya, bijahalatin, supaya sampean ini tidak membalas orang itu atau ya bijahalatin karena kebodohan. Atau supaya tidak mengenai kalian ini kauman terhadap suatu kaum bijahalatin dengan atau karena kebodohan ya. Jadi orang namam, orang yang ahli adu-adu itu kategorinya fasik. Atsani, apa yang harus Anda lakukan kedua adalah ayyanhahu an dzalika wa yansahahu. Ayyanha, untuk mencegah orang ini kepada orang yang adu-adu ini, an dzalika, dari tindakan adu-adunya. Wayan soha, dan menasihati orang ini kepada orang tersebut. Wayukabbiha, dan menjelek-jelekkan ya orang ini lahu, kepada orang yang melakukan namimah ini, fi'lahu, tindakan namimah dia. Ini tindakan jelek, nggak baik. Udahlah, jangan melakukan itu ya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala sesuai dengan firman Allah, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ya. Wa'mur, dan perintahkanlah engkau bil ma'rufi, kebaikan, wanha, dan cegahlah engkau 'anil munkari, kemungkaran. Itu sikap kedua ya. Pertama, nggak usah percaya. Kedua, orang yang suka adu-adu jenengan nasihati. Asal itu. Dan yang ketiga adalah kalau jenengan tidak mampu menasihati langsung ya, karena ya ewoh atau apa ya, dan tidak berani mencegah dia supaya nggak namimah ya, karena ewoh atau karena
sungkan atau apa. Ya, yang ketiga adalah minimal jenengan ini dia berhoda untuk membenci seseorang ini kepada orang yang ahli adu-adu ini fillahi ta'ala, karena Allah ta'ala ya. Minimal jenengan tidak menyukai dia, karena begitu jenengan itu menyukai orang yang ahli adu-adu, jenengan akan mendekati dia dan bahkan ikut mendengarkan cerita dia dan segala macam. Jenengan menjadi bagian dari konspirasi itu ya. Tapi kalau jenengan mengambil jarak karena jenengan nggak suka, itu kan langsung jenengan akan apa ya, tidak mau mendekat itu. Karena begitu orang itu mengambil jarak, tidak suka, itu kan mengambil jarak artinya. Itu jenengan tidak akan terlibat di situ ya. Kenapa jenengan harus membenci orang yang ahli adu-adu? Fa innahu baghidun indallahi ta'ala. Karena orang ahli adu-adu itulah adalah baghidun, dibenci, indallahi ta'ala, mungguh atau menurut Allah ta'ala. Wa yajibu, dan wajib ya. Kalau orang itu dibenci Allah, maka wa yajibu, dan wajib bughduman, membenci orang, ya bughdu, yang membenci kepada orang ini Allahu ta'ala, Allah ta'ala. Itu tindakan ketiga. Ar-rabi'u, tindakan keempat, alla tazunna, tidak mengira atau tidak menyangka engkau biakhika, terhadap saudara kamu ya, al-ghaibi, yang ghaib, yang tidak ada ya, as-su'a, buruk ya, as-su'a, buruk ya. Liqaulillahi ta'ala, karena jadi sampean jangan punya suudzon. Jadi begitu ada orang kelaporin namimah kepada sampean ya. Misalnya ada si C ngelaporin si A bahwa si A ini mengatakan begini-begini yang buruk mengenai sampean. Nah, ketika jenengan mendengar laporan dari si C ini, itu jenengan jangan terus punya prasangka buruk mengenai si A. Wah iya, si A ini kenapa ngomongin buruk saya ya? Jangan ya. Jadi orang yang menjadi sumber namimah ya, itu jangan langsung jenengan suudzoni, karena belum tentu juga ceritanya si C ini benar juga itu. Belum tentu benar juga. Kalaupun benar itu ya, si C yang melaporkan namimah ini sebetulnya dia ini kategorinya adalah orang fasik. Orang fasik. Kalau orang fasik membawa berita menurut ajaran Al-Quran, tidak boleh dipercaya ceritanya itu. Artinya namimah itu walaupun kontennya benar, tapi karena dibawa oleh orang yang fasik, jadi tidak benar sebetulnya. Isinya itu jadi nggak benar itu. Jadi nggak benar. Ya intinya pokoknya sampean itu harus mencari cara supaya jangan nggak percaya aja ya. Berita yang buruk yang dibawa oleh orang lain kepada sampean itu kalau bisa tidak usah jangan percaya. Karena hanya dengan cara begitulah sampean itu memotong mata rantai namimah itu ya. Liqaulillahi ta'ala, karena kenapa jenengan harus tidak boleh suudzon ini? Karena firman Allah Ta'ala, istanibu katsiran minadh-dhanni, istanibu, jauhilah kalian ya, katsiran, banyak, minadh-dhanni, dari buruk sangka. Ya, buruk sangka yang harus dijauhi ini tidak saja hanya buruk sangka yang banyak, sedikit pun juga nggak boleh ya. Ya, tidak boleh. Jadi ini tidak boleh di mafhum mukhalafah. Kalau begitu boleh dong suudzon sedikit, nggak boleh juga ya. Nggak boleh juga ya. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sesungguhnya apa itu buruk sangka ya, sebagian dari buruk sangka, itsmun itu adalah dosa ya. Inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya sebagian dari buruk sangka, itsmun itu dosa ya. Ada juga si buruk sangka itu yang boleh ya, kalau konteksnya tepat, misalnya dalam peperangan misalnya, Anda nggak boleh dalam peperangan itu husnudzon kepada musuh. Segala gerak-gerik musuh harus disuudzoni. Ya. Jadi suudzon itu
ada kalanya juga tepat sasaran, artinya boleh ya. Tapi sebagian dari suudzon itu sebetulnya dosa ya. Dan sebagian besar memang ya suudzon itu tidak baik ya. Suudzon yang boleh itu dalam situasi yang spesifik aja. As-sadisu, al-khamisu, yang kelima, alla yahmilaka, tidak mendorong kepada kamu ma sesuatu cerita hukia yang diceritakan ma ini laka kepada diri kamu. Kalau ada orang membawa namimah kepada sampean, ini jangan sampai kisah namimah ini mendorong sampean alat tajassusi untuk memata-matai orang yang namimahi sampean ini ya. Kalau ada si C melaporkan si A kepada sampean, wow, si A ini ngomong jelek tentang sampean, itu jangan sampai ceritanya si C ini mendorong sampean langsung untuk mencari informasi tentang si A, bener nggak si A ngomong begini itu. Nah, itu jangan sampai begitu. Wal bakhti, dan mencari-cari atau meneliti ya, untuk memverifikasi kebenaran cerita ini. Jadi begitu jenengan dapat namimah itu tidak usah diverifikasi, nggak usah diverifikasi ya. Kalau ada orang adu-adu itu jangan diverifikasi, udah langsung dikatakan ini bohong, Allah yusaddiqahu ya, jangan dipercaya ya. Karena begitu jenengan verifikasi ternyata benar, itu nanti jenengan punya perasaan yang nggak enak mengenai orang yang menjadi sumber namimah itu. Persahabatan hancur ya, bisa marah, bisa balas dendam, macam-macam. Jadi untuk memutus lingkaran setan itu atau mata rantai namimah yang jahat itu udah langsung dari pertama langsung potong tol ya. I don't believe it ya, saya nggak percaya. I don't believe it. Kalau jangan percaya terus didoxing, terus dicari-cari informasinya, langsung nanya kiri kanan, bener enggak, bikin hati rusuh juga itu ya, bikin hati rusuh juga. Jadi tidak boleh mendorong sampean untuk memata-matai, mencari-cari, meneliti, litatahaqqaqa, untuk memverifikasi sampean mengenai kebenaran namimah ini. Kenapa? Liqaulihi ta'ala wala tajassasu. Allah berfirman, jangan sampean ini memata-matai orang lain. Termasuk orang lain itu orang lain yang berkata-kata buruk mengenai sampean. Itu nggak boleh dimata-matai juga itu ya. Dan ini kan sebetulnya apa ya, nasihat seperti ini itu meringankan sampean sendiri sebetulnya. Begitu sampean itu tidak percaya dari awal, ringan saja, enteng gitu loh, beban nggak terlalu banyak. Udah zaman kayak begini sulit, terus dengan nyari-nyari info mengenai informasi buruk mengenai sampean ya, jadi tambah kebebanan pikiran itu ya. As-sadisu, yang keenam terakhir adalah ini langkah keenam yang harus dilakukan oleh orang yang dilapori namimah, itu adalah Allah tardo, untuk tidak suka, tidak ridho sampean linafsika, bagi diri kamu, ma sesuatu nahaita yang mencegah kamu annamama kepada orang yang ahli adu-adu ini anhu dari ma itu ya. Fala tahki, maka tidak menceritakan engkau namimatahu, adu-adunya orang ini, fatakula, maka mengatakan engkau kepada orang yang menjadi sumber namimah ini, fulanun qad hakali kadza wa kadza, si fulan ini menceritakan kepadaku, kepadaku kadza wa kadza, begini-begini. Jadi artinya kalau ada orang dilapori namimah ya, itu kan tadi kan disuruh supaya kita jangan percaya aja. Tapi, nah kalau jenengan percaya, kemudian jenengan terus ngeluruk, bahasa Jawanya ngeluruk gitu ya. Bahasa Indonesianya apa ngeluruk gitu ya. Susah itu bahasa Indonesia ngeluruk itu. Ngeluruk itu apa ngeluruk itu ya. Jadi ada jenengan dilapori tentang si A. Si A itu ngomong buruk tentang sampean. Jenengan mendatangi si A itu, mendamprat dia, itu namanya ngeluruk gitu. Jenengan mendatangi orang yang berkata-kata buruk tentang sampean, terus dengan marah-marah, itu namanya ngeluruk gitu. Nah,
ketika jenengan ngeluruk si A ini, itu sama dengan jenengan itu apa? Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh si orang yang ngadu-ngadu ini. Ya. Begitu jenengan ngeluruk kepada si A, itu sama dengan, kan nanti kalau ketika jenengan ngeluruk akan mengatakan begini, oh si C itu katanya cerita ke aku, kamu mengatakan buruk mengenai saya begini ya. Itu kan sampean juga sampean sama dengan mengadu-ngadu si C dengan si A. Jadi si C dengan ngeluruk itu sampean sama saja dengan mengadu-ngadu antara si C, si pelapor ini terhadap si A yang merupakan sumber laporan ini. Jadi sikap terakhir keenam yang harus dilakukan kalau ada orang dapat laporan namimah adalah sampean jangan melakukan sesuatu yang jenengan mencegah seorang yang ngadu-ngadu ini melakukannya. Apa? Yaitu jenengan melakukan namimah juga kepada si A ini, ya. Si C mengatakan begini-begini loh, kamu katanya mengatakan buruk tentang saya itu. Aku dilapori sama si C. Nah ketika jenengan ngeluruk bilang kepada A begitu, itu sama dengan jenengan namimah juga itu. Itu yang disebut dengan lingkaran setan namimah itu. Si A ngomong buruk tentang si B, si C mendengar itu lalu melaporkan kepada si B marah mendatangi si A ngeluruk, kemudian dia mengatakan, si C katanya melaporkan kepadaku, kamu mengatakan buruk kepada saya begini. Nanti si A marah kepada si C, kamu laporin ya? Muter itu. Ah, itulah lingkaran setan namimah ini yang berbahaya. Artinya apa? Namimah itu kan ada 3 pihak ya. Ada orang yang menjadi sumber cerita, ada orang yang menjadi sasaran cerita, ada orang yang menjadi pelapor cerita. Ya. Si pelapor melaporkan cerita kepada si orang yang menjadi sasaran cerita ini, dia marah, kemudian ngeluruk kepada si sumber cerita, yang menjadi sumber cerita ketika didatangi sama si orang yang menjadi sasaran cerita ini, dia marah juga lalu mendatangi si pelapor yang melaporkan ucapan dia kepada orang lain itu. Muter itu. Terjadi pertengkaran antara 3 pihak itu. Nah lingkaran setan inilah yang tidak dikehendaki oleh agama. Cara memutusnya apa? Langsung beres dari awal. Saya nggak percaya. Itu kalau begitu itu selesai itu. Hidup enak, ya. Pikiran nggak ketambahan pikiran banyak-banyak ya, dengan bisa fokus mengerjakan hal yang lain yang lebih bermanfaat ya, dan seterusnya ya. Jadi inilah apa ya, nasihat agama, nasihat Imam Ghazali ketika jenengan berhadapan dengan namimah. Langsung diputus saja ya. Dan ini berlaku untuk juga fitnah, untuk hoax, segala macam itu. Pokoknya udahlah selesai, tidak usah percaya. Ya. Dan saya kira ini cara terbaik untuk menghadapi era yang sekarang disebut dengan era pasca kebenaran. Ya. Karena kan era pasca kebenaran itu kan ditandai dengan banyaknya cerita-cerita, ya. Cerita-cerita yang belum tentu benar ada buktinya. Ya. Terus orang mudah percaya. Ya. Itulah namanya era pasca kebenaran. Kebenaran tidak penting lagi. Pokoknya apapun cerita yang jenengan suka karena sesuai dengan pandangan sampean, ideologi sampean, posisi politik sampean, langsung jenengan ambil itu. Nanti kalau ada cerita walaupun benar tapi tidak sesuai dengan posisi politik sampean, langsung jenengan tolak itu. Nah, cara mengatasi ini apa? Tadi itu nasihat Al-Ghazali, Allah yusaddiqahu. Kalau ada fitnah udah nggak usah dipercaya begitu saja ya. Dan tidak gampang percaya kepada informasi yang belum terverifikasi. Udah itu aja cara menghadapi era pasca kebenaran adalah dengan menjaga diri untuk apa ya? Tidak mudah percaya. Tidak mudah percaya. Cara terbaik adalah kita skeptis ya.
kita skeptis. Jadi dalam hal ini skeptisisme itu penting. Jadi di era pasca kebenaran, obat yang paling baik adalah sikap tidak mudah percaya kepada informasi apapun yang datang kepada sampean. Inilah tadi itu langkah yang pertama itu alla yusaddiqohu ya. Jadi adamu tasdiq ya, atau adamu suhulati tasdiq ya, atau adamu suhulati fit tasdiq, tidak, atau adamu tasahuli fit tasdiq, tidak mudah sembrono untuk mempercayai apapun yang jenengan dengar, yang jenengan baca, yang jenengan terima dari orang lain. Diverifikasi dulu, dicek, dan digunakan akal sehat aja lah ya. Kayaknya nggak mungkin terjadi, masa begini? Itu kan Allah itu kan memberi kita akal itu untuk menimbang-nimbang juga. Rasanya nggak mungkin lah kayak begini ini gitu. Jadi nggak usah dipercaya itu, nggak usah dipercaya. Sekian ngaji Ihya malam ini, kita teruskan minggu depan dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu Ihya malam ini ya tentang namimah. Mari kita tutup dengan bacaan sholawat bil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman di